Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam wabarakatuh. dari teman-teman. Di sini kami dari angkatan 22 kelompok satu. Saya sebagai koordinator kelompok ingin membuka acara diskusi pada sore hari ini terkait dengan pemberantasan narkoba. Nah, untuk diskusi pada sore hari ini saya akan menyampaikan bahwa baru-baru ini telah terjadi penyeludupan barang terlarang yang berupa narkoba. Untuk kronologinya langsung saja kepada Mas Niko diceritakan. Baik, terima kasih. Jadi, telah terjadi penyelundupan narkoba di UPT tempat saya berdinas, yang mana penyelundup narkoba tersebut merupakan teman dari WBP dengan kasus yang sama, yaitu kasus narkoba. Untuk kronologinya, pada saat kunjungan WBP, pelaku yang mana adalah teman korban menitipkan barang bawaan untuk diperiksa di ruang pengecekan barang bawaan. Narkoba tersebut berupa pil koplo yang telah digerus, yang kemudian dicampur dengan kecap, dimasukkan kembali ke dalam botol, dan disegel rapi. Awalnya petugas tidak curiga terhadap barang bawaan tersebut. Singkat cerita, kunjungan telah berakhir, dan kemudian barang bawaan dimasukkan ke dalam lapas untuk dibagikan kepada WBP yang berhak. Pada waktu pembagian, ada seorang staf KPLP yang merasa curiga dengan barang titipan karena jumlahnya yang sangat banyak. Kemudian dilakukan pengecekan ulang di ruang KPLP. Pengecekan tersebut menemukan sebotol kecap manis yang ketika dicek dengan cara dijilat, rasanya pahit. Untuk memastikan kejanggalan, beberapa petugas melakukan checking ulang terhadap kecap tersebut dan ternyata rasanya memang pahit. Seperti itu. Wah, berarti untuk pada masa ini penyelundupan narkoba itu sudah sangat-sangat kreatif ya, Mas. Bisa sampai masuk ke dalam cairan dicampur dengan kecap. Wah, sangat-sangat. Ya, untuk pendapat dari teman-teman, ada yang ingin menambahkan ataupun bertanya terkait dengan penyelundupan narkoba ini, karena ini merupakan kasus yang sangat unik ya, di mana narkoba itu digerus kemudian dijadikan satu dengan kecap. Ada Ya, teman-teman saya ada izin yang kan? bertanya ini, Mas, Siap. sebelumnya itu dampaknya bagaimana ya untuk kelanjutannya penyeludupannya itu? Ada Mas, yang tadi ingin pertanyaannya apa, Mas? Itu apa dampaknya dari pe, apa peredaran narkoba yang dimasukkan ke lapas itu bagaimana? Oh ya, ya, izin menjawab. Dampak yang akan terjadi jika masih terus berlanjut itu nanti akan mengganggu proses rehabilitasi karena lapas itu seharusnya menjadi tempat rehabilitasi dan pemulihan terutama bagi narapidana yang terlibat kasus narkoba. Jika masih ada ditemukan narkoba yang ada di dalam lapas seperti obat-obatan yang digerus seperti tadi, nanti narapidana yang seharusnya direhabilitasi justru akan semakin terjebak di lingkaran kecanduan dan membuatnya menjadi ketergantungan, eh, membuat mereka sulit untuk beradaptasi kembali ke masyarakat. pertanyaan yang sangat baik ya ini terkait tentang rehabilitasi. Kemudian ada Mas Ramajaya ini yang mau bertanya. Silakan, Mas. Oke, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan ini mungkin berasal dari rasa keingintahuan saya ya. Dari kasus yang tadi itu kan pil koplo yang digerus ditaruh di kecap. Nah, itu saya ingin tahu cara mengkonsumsi menggunakannya itu gimana, atau dicampur ke makanan, atau eh, di langsung diminum kecapnya. Dan juga barang buktinya itu dikemanakan, dimusnahkan atau dikemanakan lah. Terima kasih. Oh, benar sekali.
mungkin dari Mas Niko kemarin setelah ada kasus itu bisa menjawab untuk Mas Niko. Ya, baik. Untuk kasus kemarin itu, menurut pengakuan pelaku, yang mana adalah WBP di UPT kami, eh, untuk cara konsumsinya itu dia pakai sendok, kemudian kecapnya dituang di sendok dan diminum secara langsung, tidak dicampur dengan bahan lainnya. Seperti itu, Mas. Ternyata Oh masih ya, efektif ya, walaupun sudah digerus dimasukkan ke dalam kecap itu, ternyata masih ada apa ya, masih bisa dikonsumsi masih walaupun terasa. tercampur dengan kecap gitu ya. Ya, Keren, memang masih, susah Mas. ini, harus benar-benar teliti kalau benar-benar di BDO ini. Ya, ini berarti Mas Niko Ya, ini jangan sampai berlanjut itu. Kecapnya harus ya. dibakar. Ya. Untuk Mas Rafli ini mau bertanya silahkan Mas Rafli. Oke, izin bertanya sebelumnya saya mau bertanya. Untuk kejadian tersebut sudah berapa kali terjadi ya? Silahkan Ya, Mas Mas Niko. Rafli. Menurut pengakuan dari pelaku, sudah 3 kali memasukkan barang tersebut ke lapas dengan media yang sama, Mas. Jadi termasuk yang kemarin tuh berarti sudah keempat kalinya dan masih bisa masuk seperti itu. Baik Mas, itu kan sudah berapa kali terjadi. Nah, apa tidak ada kecurigaan pada saat awal terjadinya penyeludupan itu? Apa ada perbedaan antara kemasan yang sebelumnya dan yang terbaru ini dan akhirnya terjadi kecurigaan tersebut, Mas? Untuk kecurigaan tuh karena itu, Mas. Kemarin itu WBP yang bersangkutan tuh mendapat kiriman makanan yang banyak, Mas. Sebanyak 4 kantong kresek besar seperti itu, Mas. Karena biasanya petugas kami juga cuma 2 orang di pengecekan dan eh, kondisi kunjungan sedang ramai, jadi mungkin itu adalah kelalaian dari petugas kami, sehingga barang tersebut lolos dari pantauan kami. Seperti itu, Mas. Ya, mungkin Baik Mas, terima kasih untuk jawabannya. dari teman-teman yang lain ingin menambahkan cara penanggulangan untuk kasus seperti ini, Mas Nupal Prasetyo. Siap, saya mau memberikan saran untuk menanggulangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus tersebut. Mungkin yang pertama dari pihak lapas menerapkan kebijakan baru untuk melarang segala macam bahan makanan yang berupa cairan, khususnya cairan, untuk masuk ke dalam lapas. Kemudian untuk yang kedua mungkin prosedur pengecekan barang titipan diperketat lagi. Dan untuk barang titipan yang mencurigakan bisa dipisahkan, kemudian bisa dilakukan pengecekan ulang. Terus yang terakhir mungkin lapas juga dapat menghimbau kepada warga binaan untuk tidak melakukan hal seperti ini dan lapas juga memberikan sanksi tegas kepada warga binaan yang melanggar ketentuan. Mungkin seperti itu eh, penanggulangan solusi dari saya. Mungkin ada yang mau ditambahkan. Siap untuk teman-teman yang lain, sepertinya sudah tidak ada ya. Izin menambahkan, menurut saya jika ada penggeledahan seperti itu lebih baik prosedurnya ditambahkan anggota yang beberapa ikut membantu agar menjadi lebih banyak dan lebih apa ya, waspada dalam memilih barang dan memilah barang, menghitung dan juga mewaspadai terjadi seperti itu lagi, Mas. Ya, terima kasih tambahannya dari Mas Dika. Ya, mungkin cukup sekian diskusi dari kita. Kita sebagai petugas lapas, petugas rutan harus tetap waspada, harus siap siaga
baik itu dari ancaman dari luar maupun dari dalam. Tetap waspada, jangan-jangan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.